Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap semangat ya kawan-kawan. Dan kurangi sambat lah tentunya. Ingat ya, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kita semua diberi kesuksesan di tahun 2024 ini. Amin ya. Serta secangkir kopi ya kan kawan, tidak boleh luput nih ya kan. Harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini teman-teman ya. Dimana kalau kita melihat bersama-sama teman-teman ya, segi harga untuk Bitcoin sendiri teman-teman ya. Semalam itu setelah hasil The Fed gitu teman-teman, hasil daripada jempol Powell sabda gitu teman-teman ya. Keadaan daripada Bitcoin itu sebenarnya udah mulai recover semalam ya, sampai ke area 59.000 something lah ya. Akan tetapi di sini dia koreksi lagi. Apakah itu hanya fake out aja ya, fake pump aja gitu teman-teman ya. Ya kita lihat saja perkembangannya nanti akan seperti apa teman-teman. Karena gini ya kan, jempol Powell itu nggak akan sabda daripada jempol Powell ya kan. Dia mempertahankan suku bunga, tidak memangkas dan tidak menaikkan sampai benar-benar inflasi bisa dikendalikan sampai di 2% teman-teman. Jadi masih butuh waktu agak panjang lah ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin sendiri teman-teman, bisa kalian lihat sendiri, kali ini masih dalam kondisi merah yang merona-rona alias meronta-ronta. Di sini pun ada ya informasi dari The Kobish Letter teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, di sini ada beberapa poin, 6 poin, dimana kecil kemungkinan bahwasannya langkah kebijakan selanjutnya adalah hike ya. Powell tidak percaya kita sedang melihat stagflasi. Nah, nomor 3, pemulihan 2024 bukanlah bagian dari pemikiran The Fed. Sedangkan poin keempat, pemeliharaan pasar tenaga kerja yang tidak terduga dapat memicu penurunan suku bunga. Dan nomor 5 adalah The Fed tidak puas dengan inflasi sebesar 3%. Nomor 6, tidak jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulai penurunan suku bunga. Apakah pendapat Anda tentang pertemuan Fed hari ini gitu teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ya, The Fed itu nggak akan nurunin suku bunga dan dia tidak akan naikin suku bunga sampai benar-benar keyakinan inflasi itu bisa sampai ke 2% teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat teman-teman dengan keputusan The Fed yang seperti itu, semalam juga bisa dikatakan Bitcoin ya diberi napas cuman sedikit gitu teman-teman ya. Di sini pun masih sampai dari The Kobish Letter teman-teman, dimana di sini juga ada 6 poin ya, yang dimana ringkasan pernyataan daripada The Fed Chair Powell ya teman-teman ya. Jadi inflasi telah mereda namun masih terlalu tinggi ya. Ini poin pertama, inflasi ini udah mulai mereda cuman masih over ya. Poin kedua, kemajuan lebih lanjut dalam inflasi tidak pasti dan jalannya tidak pasti. Poin ketiga, data inflasi tahun ini lebih tinggi dari perkiraan. Oke. Nomor keempat, pemotongan suku bunga tidak dapat sampai ya, tidak tepat sampai kepercayaan lebih besar terhadap inflasi. Nah, jadi ini poin keempat ini teman-teman ya. Ketika kepercayaan inflasi ini bisa ditargetkan ke $2, maka di sini pemotongan suku bunga akan dijalankan ya. Pengurangan neraca akan diturunkan sebesar 35 miliar per bulan. Nomor 6 adalah penurunan suku bunga kemungkinan akan memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Nah, jadi di sini apa sih efeknya ya kenaikan suku bunga dan pemotongan suku bunga ya? Kalau kenaikan suku bunga teman-teman, maka kita akan melihat dari sektor investasi digital lah, kurang lebih seperti itu akan mengalami penurunan atau dropping ya. Ketika inflasi ini stagnan, suku bunga stagnan ya, nggak naik nggak turun, maka kita akan melihat kinerja daripada sektor-sektor seperti kripto, saham dan sebagainya ya. Itu mungkin gini teman-teman ya, akan melandai aja gitu, akan melandai. Dan ketika suku bunga dipangkas, kita akan melihat kinerja daripada dari sektor kripto lah, kita pemain kripto ya. Di sini akan mengalami yang namanya volatilitas harga pumping gitu, mantap jiwa ya. Tapi kita belum melihat nih pemotongan suku bunga ya, masih melandai aja, stagnan, nggak naik dan nggak turun.
Dan di sini teman-teman ya, paus Shiba Inu yang misterius menyetor sekitar 100 miliar Shiba ke Coinbase menjelang FOMC. Nah, ini cukup krusial juga teman-teman ya. Transfer sekitar 100 miliar Shiba Inu yang mencengangkan menghantam Coinbase di tengah antisipasi keputusan suku bunga The Fed. Nah, jadi di sini kalau kita lihat data analitik dari Arkham Intelligence telah mengungkapkan perkembangan menarik ketika seekor paus misterius muncul menyetor 100 miliar token Shiba Inu yang menakjubkan ke dalam dompet panas pertukaran kripto terbesar di Amerika Serikat, yaitu si Coinbase teman-teman ya. Dan di sini kalau kita pahami lebih dalam lagi teman-teman ya. Menurut data on-chain, entitas misterius yang diidentifikasikan dengan alamat OX6D2 baru-baru ini melakukan penarikan signifikan yang setara dengan 2,26 juta US dollar dalam bentuk Shiba Inu ke alamat yang berafiliasi dengan Coinbase. Jadi di sini ini adalah data dari Arkham teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri data dari Arkham itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah detail transaksi yang terjadi gitu teman-teman ya, yang dimana Coinbase deposit ya teman-teman. Di sini bisa kalian lihat sendirilah jumlah-jumlah daripada Shiba Inu ya, nilai dalam bentuk USD-nya berapa gitu teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri dari data Arkham ini. Nah, terlebih lagi alamat ini telah secara aktif mengumpulkan token Shiba Inu. Nah, alamat ini tuh sudah aktif gitu ya teman-teman ya, mengumpulkan Shiba Inu dari bursa selama seminggu terakhir. Nah, selama seminggu terakhir ya, alamat ini aktif gitu untuk mengakumulasi Shiba Inu ya, mengumpulkan sekitar 105,57 miliar Shiba sebelum menyetorkan seluruh jumlah tersebut ke Coinbase teman-teman ya. Nah, pemilih waktu yang tepat untuk melakukan manuver ini sangat penting karena apa? Berpotensi dengan penurunan harga Shiba secara substansial sebesar lebih dari 20%. Penurunan ini membawa harga turun menjadi di area 2057 per koinnya. Nah, penghindaran resiko menjelang FOMC menambahkan intrik setoran Shiba dalam jumlah besar ini terjadi tepat sebelum pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC yang sangat dinantikan. Nah, ketika para pelaku pasar dengan sabar menunggu keputusan komite mengenai suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat ya, langkah paus untuk menyimpan token di bursa dipandang sebagai sinyal jual potensial. Nah, ya benar ya teman-teman, kalau kita melihat setoran yang cukup banyak ke market teman-teman ya, kita akan berpikir secara rasional bahwasanya wah itu adalah persiapan untuk melakukan penjualan gitu teman-teman ya. Jadi secara tradisional investor melakukan likuidasi aset mereka untuk mengantisipasi peristiwa ekonomi besar, oke, guna mengurangi potensi kerugian. Meskipun terdapat ekspektasi besar terhadap penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, sentimen pasar tetap berhati-hati sehingga mendorong banyak orang untuk mencari perlindungan dalam bentuk uang tunai sehingga mengakibatkan penurunan di berbagai kelas aset termasuk mata uang kripto gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, FOMC udah ya dia nggak akan naik suku bunga lah dan nggak akan motong suku bunga, dia tetap mempertahankan suku bunga yang udah terjadi saat ini teman-teman ya. Dan kita kembali lagi ke Shiba Inu yang dikirim ke Coinbase, kayaknya ini belum terjual teman-teman ya, masih ditahan gitu ya, karena memang mengacu ternyata suku bunga nggak naik nih ya kan, masih melandai aja nih suku bunga, belum dipangkas nggak naik juga ya. Mungkin ini akan ada penahanan kembali atau mereka memang udah mempersiapkan ketika dapat income atau impas dengan nilai yang mereka dapat gitu teman-teman, modal mereka bisa ngejual juga bisa. Jadi kita tetap waspada ya. Intinya gini teman-teman ya, untuk holder Shiba Inu ini, khususnya holder Shiba Inu ya, nggak usah khawatir. Kalau menurut saya pribadi nggak usah khawatir mau harganya naik mau harganya turun gitu teman-teman. Kita perlu memantau aja karena kinerja Shiba Inu ya ini cukup positif di tahun 2024 ya kan, cukup positif teman-teman. Apalagi kalau kita mengacu dengan progres yang akan segera terjadi ya, jadi ini cukup menarik sebenarnya. Jadi pumping daripada Shiba Inu ini masih terbuka lebar. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.